Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengenai persamaan eksponensial. Untuk persamaan eksponensial ada 6 bentuk. Nanti video menjadi 3 bagian. Untuk part pertama, ada bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Untuk part 2 ada bentuk 4 dan bentuk 5. Dan part 3 ada bentuk 6. Kalian lihat ya, bentuk umumnya dari persamaan eksponensial. Kita mulai dengan pengertian dari persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan bentuk eksponensial yang memuat variabel. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, kalian akan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dan persamaan kuadrat yang sudah dipelajari pada tingkat SMP. Untuk materi prasyaratnya tadi ada 2 ya. Ada sifat-sifat bilangan berpangkat dan persamaan kuadrat. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, kalian sudah mempelajarinya pada pertemuan pertama. Untuk bentuk 6, jika ada akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi pangkatnya adalah pecahan. M-nya yang di bawah akar ini, N-nya adalah akarnya, akar berapa. Contohnya misalkan ada akar 5. Akar 5 itu artinya 5 pangkat 1 per 2. 5 di sini kan pangkatnya 1. Nah ini akar pangkat 2, berarti 2-nya sebagai penyebut. Contoh lagi, misalnya akar pangkat 3 dari 5, berarti ditulis menjadi 5 pangkat sepertiga. Jika ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, berarti diubah dalam bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 2 per 3. Itu ya. Untuk persamaan kuadrat, Ibu ada 1, 2, 3 soal. Nah, kita akan mengingat kembali bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Silakan diperhatikan. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, berarti kalian buat kurung-kurung ya, sama dengan 0. Kemudian di sini tulis X, di sini tulis X. Sekarang perhatikan angka yang paling belakang di sini ada angka 12. Kita cari dua bilangan jika dikalikan 12, jika dijumlahkan hasilnya 7. Kita coba 12 itu perkalian angka berapa saja? 12 bisa perkalian angka 1 dengan 12, angka 2 dengan 6, atau angka 3 dengan 4. Dari kemungkinan perkalian ini, kita pilih yang jika dijumlahkan angkanya menghasilkan angka 7. Maka yang menghasilkan angka 7 yaitu 3 dengan 4. Maka di sini ditulis plus 3 plus 4. Kita ke contoh 2 ya. Untuk contoh 2, di sini ada angka negatif 15 dan di sini ada angka 2. Kita cari perkalian dua angka yang menghasilkan angka negatif 15. Misalnya negatif 1 dengan 15. Kemudian perkalian selanjutnya ada 3 dengan 5. Mungkin negatif 3 dengan 5 atau 3 dengan negatif 5. Nah, kita pilih mana yang menghasilkan angka 2 jika dua angka ini dijumlahkan. 3 dengan negatif 5 dijumlahkan, hasilnya negatif 2. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. Maka dua angka yang dipilih adalah negatif 3 dan 5. Nah, kita tulis kurung-kurung sama dengan 0. Ya, di sini X, di sini X. Yang satu negatif 3, yang 2 plus 5. Nah, misalkan mau dicari penyelesaiannya, ditulis X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan negatif 4. Kalau yang bawah ini berarti hasilnya X min 3 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 5. Untuk contoh yang ketiga, berbeda dengan contoh nomor 1 dan nomor 2. Bedanya apa? Di sini koefisiennya adalah
sebuah angka yang lebih dari 1. Di sini ada angka 2. Untuk memfaktorkannya ada sedikit perbedaan. Pertama, angka 2 dan angka 3 ini dikalikan menghasilkan angka negatif 6 ya. Angka negatif 6 kita cari perkalian dua angkanya. Angka berapa saja yang bisa? Negatif 6 itu perkalian dari angka 6 di sini, itu perkalian dari angka 1 dan angka 6 atau angka 2 dan angka 3. Nah, kita pilih dua angka yang jika dijumlahkan akan menghasilkan angka 1 di sini. Koefisien dari X adalah 1. Ya, di sini. Berarti yang kemungkinan menghasilkan 1 kan yang bawah ini ya. Yang atas berarti tidak. Kita pilih angka 2 sama 3. Nah, dilihat di sini ada negatifnya. Berarti salah satu harus negatif. Perkalian. Yang satu negatif, satu positif menghasilkan negatif. Nah, kita lihat negatifnya di negatif 2 atau di negatif 3 gitu ya. Nah, kita lihat manakah yang dijumlahkan itu menghasilkan 1. Negatif 2 tambah 3, 1. 2 tambah negatif 3, negatif 1. Maka dua angka yang dipilih adalah negatif 2 dan 3. Kita tulis sama seperti tadi ya. Karena ini 2x berarti ditulis 2x, 2x. Nah, angkanya yang 1 itu plus 2, yang 1 negatif 3. Nah, di sini ada yang berbeda. Karena koefisiennya 2, berarti hasil faktornya ini dibagi dengan 2. Yang faktor mana yang bisa dibagi 2? Yang ini. Berarti di sini 2x tambah 2. 2x bagi 2, x ya. 2 bagi 2, 1. X plus 1, 2x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini kalau kita cari nilai x yang memenuhi, maka x plus 1 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1 atau 2x sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3/2. Begitu ya. Oke anak-anak, kita mulai ya. Untuk persamaan eksponensial bentuk pertama, yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A-nya adalah bilangan pokok yang lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk pertama, kalian bisa menggunakan sifat Fx sama dengan P. Contohnya seperti ini, ada 1, 2, 3 ya. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Contoh 1, 4 pangkat X sama dengan 8. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, berarti basisnya harus sama dulu. Di sini, kita menyamakan basis dengan cara 4 diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Dipangkatkan X sama dengan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian sifat pada bilangan berpangkat, ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 2 kali X, 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, basisnya sudah sama, berarti eksponen yang kita samakan 2X sama dengan 3, X-nya sama dengan 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan 3/2. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk contoh 2. Ada persamaan eksponensial 4 pangkat X plus 1 sama dengan 0,25. Untuk menyelesaikannya, berarti harus disamakan basisnya. Di sini ada 4X plus 1, ruas kiri, dan ruas kanan ada 0,25. Berarti 0,25 kita ubah menjadi bentuk pecahan. 0,25 itu 1/4. Nah, ada 1/4, ingat jika ada 1/4 diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 4 pangkat negatif 1. Ya, di sini pangkatnya 1. Basisnya sudah sama, berarti kita samakan eksponennya. X plus 1 sama dengan negatif 1. Maka X-nya sama dengan negatif 1 dikurangi 1. X-nya sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya dari persamaan di atas adalah negatif 2. Untuk contoh 3,
ada persamaan eksponensial 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Oke, kita selesaikan ya. Di sini berarti untuk menyelesaikannya 32 diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Kalau sudah sama basisnya, berarti pangkatnya disamakan. 2x min 1 sama dengan 5. Maka 2x sama dengan 5 ditambah 1, 2x-nya sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Jadi, himpunan penyelesaian untuk persamaan nomor 3 sama dengan 3. Selesai. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. A-nya adalah suatu bilangan lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka untuk mencari penyelesaiannya, yaitu dengan cara menyamakan eksponennya. Fx sama dengan gx. Ya. Contoh, di sini ada 2. Kita mulai untuk contoh yang 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat x pangkat 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan 9 min x min 1. Berarti pertama, samakan dulu basisnya. Di sini 3, di sini 9. Berarti 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Jangan lupa dipangkatkan dengan negatif x, negatif 1. Kita tulis lagi yang ruas kiri. Setelah itu, di sini ada pangkat dipangkatkan. Berarti 2 dikalikan dengan negatif x dan negatif 1. Maka bentuk ruas kanan akan berubah menjadi 3 pangkat min 2x min 2. Basisnya sudah sama, berarti samakan eksponennya sekarang. X pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4, berarti sama dengan negatif 2x min 2. Sudah ya? Nah, kita akan selesaikan bentuk persamaan ini. Kita ubah supaya ruas kanan menjadi 0. Berarti pindah ruas kiri ya. X kuadrat ditambah 3x ditambah 2x ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan di sini. Kita faktorkan kurung-kurung sama dengan 0. Cari dua bilangan. Jika dikalikan 6, jika dua bilangan itu dijumlahkan sama dengan 5. 6 itu perkalian 1 dengan 6 atau perkalian 2 dengan 3. Yang menghasilkan angka 5, 2 ditambah 3 menghasilkan 5. Maka yang benar adalah angkanya 2 sama 3. Di sini x, di sini x. Berarti plus 2 plus 3. Maka tulis x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Maka nilai x-nya menjadi negatif 2 atau x-nya sama dengan negatif 3. Jadi, HP-nya yaitu negatif 2, negatif 3. Seperti itu. Lanjut contoh 2. Di situ ada persamaan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2x plus 1 sama dengan 27 pangkat x min 5. Ingat ya, jika ada bentuk akar seperti ini, kalian gunakan sifat akar pangkat n dari a pangkat m itu diubah menjadi bentuk pangkat pecahan, menjadi a pangkat m per n. Oke, berarti di sini menjadi 9 pangkat 2x plus 1 per. Nah, di sini karena akarnya adalah akar pangkat 2, berarti per 2. Ya, di sini ditulis 27x min 5. Untuk menyelesaikannya, ingat bahwa basisnya itu harus sama. Berarti diubah dulu supaya basisnya sama. Kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Untuk 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Dipangkatkan 2x plus 1 per 2 sama dengan 27-nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Dipangkatkan dengan x min 5. Oke, di sini 2 sama 2 bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 3 pangkat kalikan 3x min 3 kali negatif 5, negatif 15. Sudah basisnya sama,
Baru kita samakan pangkatnya. 2x plus 1 sama dengan 3x min 15. Dikumpulkan ya, x dengan x, angka dengan angka. Berarti di sini 1 ditambah 15 sama dengan 3x kurangi 2x. 1 tambah 15, 16 sama dengan x. Berarti x-nya sama dengan 16. Jadi, HP dari persamaan di atas adalah 16. Selesai. Oke, kita lanjut ke bentuk 3. Untuk bentuk 3 persamaan eksponensial yaitu A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fi. Di situ kalian perhatikan, A dan B-nya bukan bilangan yang sama, tetapi pangkat atau eksponennya fungsi yang sama. Ingat syaratnya adalah A, B-nya tidak boleh angka 1 dan syarat A, B-nya harus lebih dari 0. Untuk menyelesaikan bentuk 3, kalian menggunakan sifat pangkatnya disamadengankan dengan 0. Gini, kalau di bilangan berpangkat kemarin kalian sudah belajar ya, jika ada 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jika basisnya beda, pangkatnya 0 akan menghasilkan yang sama, yaitu 1. Jadi kalau ada bentuk eksponensial basis beda, pangkatnya sama, pangkatnya kamu sama dengankan 0 supaya menghasilkan pernyataan yang benar. Kita masuk ke contoh saja biar kalian lebih paham. Untuk contoh 1, di sini ada 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Basisnya beda, pangkatnya sama. Berarti langsung pangkatnya kamu sama dengankan 0. 2x min 6 sama dengan 0, maka 2x-nya sama dengan 6. Sehingga x-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ditulis HP sama dengan kurung-kurung awal 3 kurung-kurung tutup. Lanjut nomor 2. Perhatikan di sini basisnya berbeda, pangkatnya sama. Maka pangkatnya disamadengankan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, berarti caranya adalah difaktorkan kurung-kurung, kurung-kurung, sama dengan 0. Perhatikan angka paling belakang. Angka negatif 2. Perkaliannya hanya ada angka 1 dan angka 2. Kita cari apakah negatif 1 dikali 2 atau 1 dikali negatif 2. Dua bilangan dijumlahkan harus hasilnya negatif 1. Manakah yang menghasilkan negatif 1? Maka dua bilangan itu adalah 1 dan negatif 2. 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Berarti di sini plus 1, di sini negatif 2. Kita tentukan, berarti tulis x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Maka x-nya menjadi min 1. X-nya yang kedua sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan nomor 2 adalah min 1, 2. Begitu. Demikian penjelasan dari Ibu materi persamaan eksponensial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.